Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini seperti biasa, saya kadang-kadang bikin video pendek. Kemarin bicara masalah bagaimana pencapaian seseorang. Dan malam hari ini saya ingin bicara mengenai kadang kita melihat bisnis orang, kemudian kita membandingkan dengan diri kita bahwa itu besar, itu kecil, itu apa. Tapi sebenarnya bisnis itu bukan masalah besar kecilnya, justru karena kecil kita berusaha menjadi besar atau sebaliknya. Dari besar kemudian kita mempertahankannya. Tapi pencapaian-pencapaian orang itu sebenarnya ada polanya. Jadi rezeki memang tidak bisa ditiru. Rezeki memang sudah dipastikan sama Allah, sama Tuhan kita. Tapi cara orang besar secara pola itu bisa kita lihat. Walaupun jumlahnya tidak bisa kita pastikan berapa. Tapi yang jelas kita juga lihat pembesarnya bisnis seseorang itu bisa juga dilihat dari bagaimana startnya. Ada orang mulai bisnis dari 100.000 rupiah, kemudian berkembang pelan sampai kemudian mencapai puncaknya. Bisa juga jadi miliaran atau segala macamnya. Ada juga orang yang tahu-tahu modalnya besar, kemudian bisa terus membesar. Atau modal besar juga bisa mengecil dan bangkrut. Itu juga tidak sedikit yang melakukan itu. Tapi poinnya bukan dari mulainya berapa. Karena mulainya berapa juga menentukan besarannya berapa, skala bisnisnya berapa, dan bisa langsung besar. Karena memang usahanya langsung besar. Tapi bagi kita yang UMKM lah ya. Tapi UMKM kita bisa diartikan sebagai usaha merintis kayak mendadak. Nah, itu agak ngimpi juga. Tapi sebenarnya itu masih bisa terjadi. Karena dunia sekarang sangat bisa cepat orang bisa mendapatkan banyak hal. Bisnis online misalnya yang dulu 2 tahun 5 tahun yang lalu bisnis online itu belum ada, atau 10 tahun yang lalu belum bisa dimungkinkan karena belum ada internet atau orang masih jualan di pasar dan seterusnya. Dan itu cakupannya tidak bisa skalanya langsung internasional atau skala nasional, sangat susah. Tapi hari ini kita pakai postingan, pakai Facebook berbayar, ads dan segala macamnya menjadikan kita, usaha kita atau produk kita tetap bisa langsung diterima sama orang banyak. Tergantung bagaimana kita menggunakan apa dan seterusnya. Kemudian perbandingan antara bisnis besar, kecil dan seterusnya ini masalah skala dan eskalasinya. Bukan karena kita tidak mampu menjadi besar. Karena memang modalnya, kapasitasnya memang mulai dari yang kecil-kecil. Dan syarat untuk menjadi besar memang setelah kita secara operasional, secara gaji karyawan yang kita miliki dan seterusnya sudah bisa kita selesaikan, maka hal berikutnya adalah scale up, orang bilang. Membesarkan bisnis yang dulunya kecil menjadi besar, tentu dari saving, dari macam-macam, benar, tidak terkorupsi, uangnya disimpan dengan benar, perpindahan rekening, cash flow dan seterusnya. Tapi setelah itu selesai semuanya, kita nggak bisa tahu-tahu besar, butuh jaringan yang lebih mumpuni, butuh jaringan yang lebih kuat, dan juga bagaimana caranya kita bisa punya sistem untuk dipercaya orang lebih besar lagi, terutama konsumen kita, atau kemudian di manajerial kita, bisakah kita diberi pinjaman atau bekerja sama, kemitraan atau syirkah atau macam-macam yang menjadikan kita tuh punya modal lebih besar lagi untuk bisa ekspansi ke tempat lain. Contoh perihalnya misalnya begini, orang bisnisnya sudah besar tapi masih juga terus ingin membesar. Karena apa? Karena ingin bermanfaat lebih kepada orang lain, ingin menjadikan dirinya lebih bermanfaat bagi orang banyak, agar orang banyak lebih bisa sejahtera bersama-sama dengan kita. Dan itu butuh effort lebih. Effortnya kurang lebih ada yang disebut dengan akuisisi usaha orang lain, atau kemudian bekerja sama dengan PT yang lebih besar dan seterusnya. Tapi pilihannya justru pada bagaimana kita, perusahaan kita mampu dilirik orang untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan yang lebih besar. Karena dahulu kita sibuk di internal, kemudian lanjutnya kita akan bagaimana sibuk dengan eksternal. Bahwa CEO bertugas untuk membuat usaha baru atau cabang baru, dan itu butuh modal tambahan karena nggak mungkin kita menyedot laba yang sudah ada kemudian menjadikan portofolionya agak kacau misalnya begitu. Nah, kita butuh investor, butuh pertemanan dan seterusnya. Dan tanggal 15 Maret besok insya Allah saya bikin satu entitas baru, bisnis baru yang kita sebut dengan semua ada, lebih nyaman di rumah saja. Apa itu nanti kita pelan-pelan akan ceritakan ke teman-teman. Tapi intinya kenapa kita terus membuat skala usaha kita terus membesar, tidak berhenti, tidak berpuas di situ, karena kita ingin bermanfaat bagi orang lain. Maka startnya kita dari mana itu tidak terlalu penting. Usaha kita kecil atau besar, itulah cara Tuhan membuat kita jadi lebih kuat. Menyerah itu tidak mungkin, lelah itu boleh,
Jadi kita belum bisa menyerah sampai hari ini, ingin terus besar dan lelah, tinggal kita istirahat. Ini sudah malam, mari kita saatnya istirahat dan kemudian pastikan bahwa bisnis besar itu bukan karena modal yang besar saja, tapi justru karena bagaimana kita bisa punya effort, punya pertemanan yang lebih besar dan bisa mengakuisisi atau bermitra dengan orang lain. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.